Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba menerangkan sebuah resitasi dengan tema sejarah dan bantahan Inkarus Sunnah. Yang mana video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Hajah Mardia Agustina, STHI, MPDI. Baik, kita akan langsung mencoba untuk ke pembahasan. Yang mana yang pertama saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah sejarah daripada kemunculan Inkarus Sunnah, atau bisa dibilang penolak sunnah. Jadi saya menemukan bahwasanya para peneliti itu umumnya membagi para Inkarus Sunnah ini kepada dua fase. Yang pertama itu adalah fase klasik, yang kedua adalah fase modern. Nah, kita akan bahas kepada fase klasik dulu, yang mana pada fase klasik ini awal muncul benih-benih penolakan ini sudah terdeteksi pada abad ke-2 Hijriah, yang mana beberapa kelompok kalam yang pada waktu itu sangat berpengaruh seperti Khawarij, kemudian ada Syiah ekstrim, dan sebagian golongan daripada Mu'tazilah. Jadi mereka ini memang sudah cenderung menentang atau tidak menjadikan hadis sebagai rujukan, dan mereka itu bersikeras berdebat dengan Imam Syafi'i. Nah, kemudian saya menemukan sebuah fakta, yang mana ada sebuah momen yang paling krusial pada saat itu. Imam Syafi'i ini menghadapi gelombang awal penolakan, yang mana di dalam karyanya yaitu Al-Risalah, yang dianggap sebagai kitab usul fikih pertama pada Islam. Beliau itu membangun sebuah argumen, yang mana argumen beliau ini sangat sistematis dan juga kokoh terhadap kedudukan sunnah sebagai penjelas atau bayan daripada Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i ini dengan kesabarannya dalam berdialog, beliau itu berhasil meyakinkan banyak daripada pengingkar sunnah ini pada zaman itu tentunya kembali untuk menjadikan hadis ini sebagai hujjah atau mengakui kehujahan hadis. Nah, kemudian atas dedikasi inilah Imam Syafi'i itu diberi gelar oleh para ulama, yaitu dengan gelar Mulia Nasir Al-Sunnah, yaitu penolong sunnah. Kemudian kita memasuki kepada fase modern, yang mana pada umumnya itu dimulai pada sejak abad 19. Inkarus Sunnah ini mendapat suatu energi yang baru dari tekanan kolonialisme barat dan menumbuhkan suatu pemikiran orientalis. Nah, di India, teman-teman, ada yang namanya sosok Sayyid Ahmad Khan, lahir pada 1817 sampai 1898. Nah, ia itu mulai mendorong suatu pembacaan Islam yang lebih rasionalistik dan menekankan Al-Quran itu adalah sebagai satu-satunya rujukan. Nah, setelah itu muncul juga Taufik Siddiqi, yang beliau ini wafat pada 1920 dari Mesir, yang di dalam karya tulisannya menyatakan bahwa Islam itu hanya terdiri dari Al-Quran saja, bukan hadis. Nah, kemudian di Pakistan, gerakan ini kemudian mengkristal menjadi sebuah organisasi yang formal, yang ketika itu digerakkan atau didirikan oleh Ghulam Ahmad Parvez. Nah, dengan nama Tolu Islam, Tolu Islam gitu, yang secara terbuka mempropagandakan sebuah penolakan terhadap Inkarus Sunnah ini. Nah, kemudian kita masuk kepada wilayah Asia. Nah, di wilayah Asia ini, yaitu di Malaysia, ada sosok figur yang namanya yaitu Hasim Ahmad. Ia menjadi salah satu pelopor Inkarus Sunnah yang paling dikenal pada saat itu. Melalui bukunya yang diterbitkan pada 1980-an, ia menyerang validitas hadis dengan argumen-argumen yang bercampur antara kritik historis dan reinterpretasi Al-Quran. Kemudian juga ada di Indonesia nih, teman-teman. Di Indonesia itu ada sebuah gerakan yang muncul serupa secara terorganisir pada awal dekade sekitar 1980-an. Nah, tokoh-tokohnya ini ialah Insinyur Moh
Ikram Sutarto, kemudian ada Lukman Saad, kemudian Abdurrahman, dan Dalimi Lubis sebagai penggerak utamanya. Nah, kemudian Sutarto itu menyusun sebuah buku, yang mana buku itu berpanduan untuk jamaahnya yang secara eksplisit mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam, dan ia menyatakan juga bahwa hadis tidak memiliki otoritas hukum seperti itu. Nah, lalu bagaimana respon sebuah negara dan para ulama? Nah, untuk di Indonesia, negara dan para ulama itu merespon terhadap perkembangan ini yang memang sangat cepat pada waktu itu dan tegas. Majelis Ulama Indonesia yaitu MUI mengeluarkan sebuah fatwa pada tanggal 27 Juni 1983 yang menyatakan bahwa aliran Inkar Sunnah ini adalah sesat menyesatkan, teman-teman. Kemudian tak lama berselang, Jaksa Agung Republik Indonesia itu menindaklanjuti dengan menerbitkan sebuah keputusan, yaitu pada keputusan nomor 169 Jaksa Agung bulan 9 1983, yang kemudian diperkuat lagi oleh keputusan nomor 059 Jaksa Agung pada bulan 3 1984, yang secara hukum melarang penyebaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh tadi, yang mana dengan alasan yang dicantumkan di dalam keputusan tersebut, yaitu mencakup terhadap keresahan masyarakat, kemudian gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta kerusakan kerukunan internal umat beragama, dan juga ancaman terhadap persatuan bangsa, seperti itu. Baik, kita akan masuk kepada argumen-argumen para pengingkar sunnah. Nah, para pengingkar sunnah ini menyusun sebuah argumen dari berbagai sudut pandang mereka. Argumen pertama yang paling sentral itu, mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu sudah bersifat komprehensif dan juga lengkap sebagai petunjuk, sehingga mereka beranggapan bahwasanya tidak memerlukan sumber lain untuk melengkapinya, seperti sejumlah ayat di dalam Quran, antara lain dalam Quran surah Al-An'am pada ayat 38 dan Quran surah Al-Nahl ayat 89 yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak melewati sesuatu pun. Nah, dengan logika ini mereka itu menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjalankan Islam itu sudah tersedia di dalam Al-Quran tanpa sumber lain. Nah, argumen yang kedua, mereka itu bertumpu atau berpijak pada kekhawatiran keautentikan suatu hadis. Kelompok ini menyoroti bahwasanya ada sebuah fakta bahwa pada masa awal Islam, Nabi Muhammad SAW itu pernah melarang penulisan suatu hadis, sebuah riwayat yang mereka jadikan bukti bahwa hadis memang tidak dimaksudkan untuk diabadikan dan dijadikan panduan hukum secara permanen. Dan jauh lebih daripada itu, mereka itu menunjukkan pada fenomena pemalsuan hadis yang terjadi dalam sejarah Islam, terutama pada pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian argumen yang ketiga dari sudut pandang rasionalisme modern yang pada saat itu sangat kuat dipengaruhi oleh orientalisme atau orientalisme. Nah, para pengingkar sunnah ini, mereka itu bersandar pada sebuah tesis Ignaz Goldziher dan juga Joseph Sketch, berpendapat bahwa sistem sanad dan ilmu hadis sebagaimana yang kita kenal hanyalah sebuah konstruksi yang matang pada abad ke-3 Hijriah. Dan mereka juga menolak sebuah kehujahan hadis ahad dengan alasan bahwa hadis jenis ini hanya menghasilkan sebuah pengetahuan yang bersifat zanni atau dugaan, sehingga tidak layak dijadikan landasan hukum yang mengikat, apalagi dalam persoalan yang akidah. Nah, kemudian kita akan masuk kepada bantahan terhadap inkar sunnah ini. Para ulama itu merespon, yang mana respon mereka ini sangat terperinci dan mengakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam terhadap setiap argumen yang dilontarkan oleh kelompok pengingkar sunnah tadi. Menanggapi klaim bahwa Al-Quran sudah mencukupi tanpa sunnah, para ulama itu
para ulama ahli sunnah menunjukkan sebuah fakta yang tidak bisa dibantahkan teman-teman, yang mana banyak kewajiban dasar Islam seperti jumlah rakaat, kemudian nisab zakat, dan tata cara manasik haji sama sekali tidak terperinci di dalam Al-Quran. Dan tanpa sunnah sebagai bayat atau penjelas Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa mengetahui bagaimana mempraktikkan ibadah-ibadah yang tersebut secara benar, seperti itu. Kemudian dari sisi nakliyah atau dalil, Al-Quran itu tentunya secara eksplisit sudah mewajibkan umat Islam untuk menaati dan mengikuti Rasulullah SAW, seperti pada ayat Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang artinya, apa yang diberikan kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan juga ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, di situ secara tegas menjadikan sebuah ketaatan kepada Rasul ada sebagian yang tak terpisahkan daripada sebuah keimanan. Nah, ini juga berarti bahwa menolak sunnah Nabi sama dengan menolak perintah Allah. Dan menolak perintah Allah di dalam Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kontradiksi internal yang fatal dalam logika para pengingkar. Masuk lagi kepada tuduhan bahwa sistem periwayatan hadis tidak dipercaya karena maraknya pemalsuan. Nah, para ulama justru membalikkan sebuah argumen ini dengan sangat efektif, yang mana hadis generasi awal itu membangun sebuah sistem verifikasi riwayat yang begitu canggih dan ketat. Yang mana di sana ada ilmu jahar wa ta'dil, yaitu kritik terhadap kredibilitas perawi, kemudian ilmu rijal al-hadis, biografi para perawi, dan klasifikasi hadis yang berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Nah, tidak ada satupun perubahan di dunia yang pernah membangun sistem evaluasi sumber lisan sekuat yang dibangun oleh para ulama Islam. Sistem ini tentunya yang justru memungkinkan hadis-hadis sahih itu terdeteksi secara ilmiah. Nah, kemudian menanggapi sebuah bantahan terhadap tesis Goldzihar dan Sketch tadi, ada sebuah rumusan yang paling komprehensif yang dilakukan oleh Muhammad Mustafa Al-A'zami 1932 sampai 2017 melalui penelitiannya yang sangat mendalam tentunya terhadap manuskrip hadis kuno. Al-A'zami ini membuktikan bahwasanya tradisi penulisan dan pendokumentasian hadis itu sudah berlangsung sejak awal daripada klaim para orientalis tadi, yaitu sejak pada masa para sahabat Nabi SAW. Kemudian ia juga menemukan sejumlah dokumen tertulis yang mana berisi hadis yang berasal daripada masa sahabat, yang sepenuhnya membantah narasi terhadap hadis baru dikodifikasi secara sistematis pada abad ke-3 Hijriah tadi. Dan karya-karyanya sekarang dianggap sebagai rujukan standar dalam menghadapi atau membantah skeptisme orientalis terhadap hadis. Kemudian adapun terkait penolakan hadis ahad yang alasannya itu bersifat zanni, para ulama memberikan sebuah klarifikasi penting bahwa istilah zan dalam konteks ilmu hadis itu tidak bermakna sebuah keraguan atau ketidakpastian yang lemah, melainkan sebuah dugaan yang kuat yang telah teruji verifikasinya dan mendekati sebuah keyakinan, yaitu al-zan al-gaib. Kemudian para ulama usul fikih sejak masa Imam Syafi'i hingga ulama kontemporer telah sepakat bahwasanya hadis ahad yang sahih itu adalah hujjah yang mengikat dan wajib diamalkan, baik dalam bidang hukum maupun akidah, selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat tentunya.
Kemudian menolak hadis ahad secara total berarti merobohkan sebagian besar daripada pondasi fikih Islam. Mungkin itu saja video daripada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.